Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Oktaviana dari kelas 05 Sake 006 dari Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang kebijakan dividen. Halo, saya Ayu Lestari dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Keuangan dari kelas 05 Sake 006. Di sini saya dan teman-teman saya akan mendiskusikan tema kebijakan dividen dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Halo, saya Desi Ratnasari, saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi Keuangan. Saya dan teman-teman saya akan mendiskusikan tentang tema kebijakan dividen mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, apa aja sih yang ada di dalam kebijakan dividen itu? Nah, yang pertama ini ada modal perusahaan setelah adanya kebijakan dividen. Nilai perusahaan itu hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan resiko bisnis. Sedangkan bagaimana cara membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak memengaruhi nilai perusahaan. Sementara, jika terdapat sisa laba perusahaan setelah semua proyek investasi yang diperoleh telah dilakukan pembelanjaan, nah kemudian pembagian sebagai dividen kas kepada pemegang saham. Nah, selanjutnya di sini itu ada aspek kebijakan dividen. Nah, apa aja sih aspek kebijakan dividen ini? Aspek kebijakan dividen ini ada 3. Yang pertama itu stabilitas dividen atau biasa disebut dengan dividen stability. Stabilitas dividen mengacu pada konsistensi perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang saham, baik dalam jumlah tetap maupun secara bertahap dari waktu ke waktu. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberi sinyal positif kepada investor bahwa perusahaan memiliki kinerja dan arus kas yang stabil. Yang kedua, di sini tuh ada target payout ratio. Target payout ratio adalah persentase laba bersih yang ingin dibagikan perusahaan sebagai dividen dalam jangka panjang. Yang ketiga ini ada dividen reguler atau biasa disebut dengan reguler dividen. Dividen reguler adalah pembayaran dividen yang dilakukan secara rutin, biasanya tiap kuartal atau tahun. Nah, di sini juga ada dividen ekstra. Dividen ekstra itu dividen yang dibayarkan di luar dividen reguler. Biasanya hanya jika perusahaan memiliki laba atau kas berlebih dalam satu periode tertentu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dividen saham atau stok dividen. Dividen saham merupakan pembayaran dividen berbentuk saham untuk para investor atau pemegang saham. Dilihat berdasarkan perspektif entitas, dividen saham tak melebihi rekapitulasi perusahaan. Teoritas dalam membagikan dividen saham tak terdapat manfaat terkecuali penambahan besar saham. Hal tersebut dikarenakan besaran dividen saham yang dibagikan ke investor seimbang terhadap besaran saham yang investor miliki. Penyebab dari entitas dalam melakukan pembagian dividen saham ialah 1. Entitas mengalami krisis likuiditas hingga entitas tak dapat melakukan pembayaran dividen secara tunai. Yang kedua, entitas melakukan kegiatan penanaman modal yang baru dan kas yang terdapat pada entitas digunakan dalam membeli kegiatan penanaman modal itu. Materi selanjutnya ialah pemecahan saham atau stock split. Pemecahan saham adalah aktivitas entitas dalam melakukan penambahan jumlah saham yang beredar yang dilakukan dengan langkah melakukan pemecahan satu saham ke dua saham ataupun melebihi itu dan disertai dengan nilai nominal yang menurun dalam keadaan yang seimbang. Aktivitas ini umumnya dilaksanakan oleh entitas jika harga pasar saham entitas terlalu tinggi. Harga pasar saham entitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan likuiditas saham mengalami pengurangan. Hal tersebut dikarenakan menipisnya jumlah para penanam modal yang sanggup untuk melakukan pembelian saham entitas. Selain hal tersebut, harga pasar saham yang terlalu tinggi akan menyebabkan pertukaran atas pengelolaan entitas dalam penanaman modal yang memiliki modal besar pun terjadi. Pemecahan saham tak memberikan pengaruh terhadap jumlah modal ataupun struktur modal.
melainkan dapat mengubah jumlah saham yang beredar serta nilai nominal saja. Nah, selanjutnya di sini ada pembelian saham kembali atau biasa disebut dengan purchase of stock. Pembelian saham kembali adalah sebagian dari keputusan dividen. Nah, keputusan tersebut itu dicapai jika entitas memiliki kas yang lebih, sedangkan tak terdapat kesempatan dalam melakukan penanaman modal yang dapat memberikan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka entitas bisa menggunakan anggaran yang ada agar dilakukan pembagian dividen serta guna melakukan pembelian kembali saham yang beredar. Nah, jika tidak terdapat pajak atau biaya transaksi, opsi itu pun menurut teoritis tidak berbeda untuk investor. Apabila membeli saham, jumlah saham yang beredar pun mengalami pengurangan hingga akan menambahkan pendapatan per saham atau biasa disebut dengan EPS, serta dapat mengarahkan agar peningkatan harga pasar saham dapat terjadi. Menurut teoritis, capital gain yang didapatkan ketika membeli saham kembali sama dengan dividen yang dibayar jika tak terdapat pembelian saham. Nah, pembelian saham kembali ini, jika investor tidak mempedulikan dividen dengan capital gain, artinya bagaimanakah entitas melakukan pendistribusian dananya pada investor tak memberikan pengaruh atas nilai saham. Tetapi, ketidakpedulian investor tersebut dapat dipertanyakan ketika investor memiliki kepentingan yang terstruktur atas dividen ataupun capital gain. Hal tersebut terjadi apabila contohnya terdapat variasi tarif pajak di antara dividen dengan capital gain. Jika terjadi hal seperti itu, maka bagaimanakah entitas melakukan pendistribusian dana bisa mempengaruhi nilai entitas. Keuntungan dari membeli saham kembali ialah jumlah saham mengalami pengurangan hingga EPS serta dividen per saham mengalami peningkatan melalui dugaan dividen payout ratio tetap. Jika PE ratio tetap, harga pasar saham pun diharapkan dapat terjadi peningkatan. Selanjutnya, contoh perhitungan. Perusahaan ABC sedang melakukan pertimbangan guna melakukan pendistribusian sebesar 1.500.000 dana berbentuk dividen ataupun melakukan pembelian saham kembali. Perusahaan memberikan informasi keuangan sebelum mendistribusikan dana berupa laba bersih setelah pajak 2 juta, jumlah saham yang beredar 50.000 lembar, jumlah saham yang beredar Rp600, EPS Rp40, PE ratio 15. Apabila dilakukan pembayaran sebagai dividen, investor berharap dividen kas sejumlah Rp30 per saham atau 1.500.000 dibagi 50.000. Selanjutnya, opsi lainnya yang bisa dipilih entitas yaitu dengan melakukan pembelian kembali beberapa bagian saham miliknya serta menawarkan kepada investor seharga Rp630 per sahamnya. Banyak saham yang bisa dilakukan pembelian kembali sejumlah 2.381 lembar atau 1.500.000 dibagi Rp630. Keuntungan selembar saham ketika dibeli kembali ialah EPS sama dengan 2 juta dibagi 500.000 dikali 2.381 sama dengan Rp42. Jika PE ratio 15 kali harga pasar saham pun sama dengan Rp630 per saham atau 15 kali Rp42, capital gain yang didapatkan oleh investor sama dengan harga pasar saham dan harga pasar setelah pembelian dikurangi dengan harga pasar saham sebelum pembelian kembali saham yang beredar, yang mana sebesar Rp630 dikurang Rp600 sama dengan Rp30. Sama besar dengan dividen yang diinginkan investor. Harga saham sebelum pembelian kembali saham dengan PE kali EPS atau 15 kali Rp40 sama dengan 600. Di sini ada keterangan PX sama dengan harga pasar per saham setelah distribusi, D jumlah dana yang akan didistribusikan, S adalah jumlah saham yang beredar sebelum didistribusikan. Jika investor tidak peduli pada dividen atau capital gain, cara entitas mendistribusikan dana tidak memengaruhi nilai saham.
Namun, jika ada perbedaan tarif pajak antara dividen dan capital gain, distribusi dana bisa berdampak pada nilai entitas. Buyback saham mengurangi jumlah saham beredar, meningkatkan EPS dan dividen per saham yang dapat menaikkan harga pasar saham jika PE ratio tetap. Saat buyback, entitas harus menawarkan harga keseimbangan kepada investor. Jika dilihat dari permisalan di atas, harga equilibrium adalah P sama dengan Rp600 ditambah Rp1.500 dibagi 50.000 sama dengan Rp630. Kesimpulan dari materi kebijakan dividen ialah kebijakan dividen menentukan bagaimana perusahaan mendistribusikan laba kepada investor, baik dalam bentuk dividen atau capital gain. Jika investor tidak membedakan keduanya, kebijakan ini tidak memengaruhi nilai saham. Namun, perbedaan pajak dan preferensi investor tidak bisa mendistribusikan dana berdampak pada nilai perusahaan. Buyback saham dapat meningkatkan EPS atau harga per lembar saham dan harga saham jika P per E rasio tetap. Oleh karena itu, kebijakan dividen harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan preferensi investor untuk memaksimalkan nilai perusahaan.